Yo, kembali lagi di channel Pandai Kacau. Oke, gimana keadaan kalian sebentar Pandai Kacau? Gue harap kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dan happy selalu. Jadi ini khusus untuk penggemar Manchester United. Yaitu kita balik di kabar-kabar Manchester United. Oke, ini adalah sebuah kabar-kabar lah yang terbaru, yang terupdate mengenai Manchester United. Dan untuk para fans Manchester United harap bersabar, karena kita tahu pertandingan Manchester United ditunda lagi, 2 match ditunda. Yang pertama Crystal Palace dan yang kedua Leeds United, ya, karena kita tahu Inggris dalam keadaan berduka atas meninggalnya Ratu Elizabeth II. Jadi karena ada hal tersebut, karena ada pemakaman, makanya pertandingan ditunda. Kalau nggak salah 3 pertandingan Chelsea Chelsea, Manchester United, dan Liverpool kalau nggak salah, itu 3 laga ditunda. Makanya untuk para penggemar Manchester United harap bersabar, karena pertandingan ditunda lagi dan tidak tahu kapan konfirmasi untuk pertandingan selanjutnya. Tapi nggak perlu khawatir, karena kita tahu tanggal 15 ada pertandingan Europa League lagi, ya. Manchester United akan bertandang ke Sheriff ya, kalau nggak salah Sheriff ya. Cuma kita ya Sheriff United, ya Sheriff United ya, bukan Sheriff United, apa sih namanya nih, kok gue lupa ya namanya apa ya. Benar, Sheriff. Jadi tanggal 16, gue ralat tanggal 16 dini hari jam 00 waktu Indonesia Tengah, ya, pertandingan akan dilanjutkan. Maka dari itu gue mau kasih kabar-kabar, berita-berita terupdate mengenai Manchester United, karena ya dari berita yang beredar, sang manajer kita memberikan pelatihan khusus untuk 2 pemain anyarnya, yaitu Casemiro dan Anthony, karena kita tahu 2 pemain ini masih belum klop atau masih belum bisa beradaptasi di Liga Inggris, terutama untuk para pemain Manchester United, karena kita tahu di Liga Spanyol dan Liga Belanda tentunya sangat berbeda dengan Liga Inggris, ya, baik itu dari pertarungan antar body, kekerasan, tensi tinggi, itu jauh berbeda dari Liga Spanyol dan Liga Belanda. Maka dari itu sang manajer kita Erik ten Hag memberikan latihan khusus untuk mereka berdua untuk bisa cepat beradaptasi dan bisa menyatu dalam tim, karena kita tahu permainannya masih mencari-cari lah. Dan itu adalah latihan khusus untuk mereka berdua. Dan yang berita selanjutnya adalah Erik ten Hag memberikan latihan khusus lagi untuk semua pemain Manchester United. Latihan khususnya apa? Yaitu melatih bagian sisi kaki yang lemah, ya, karena kita tahu para pemain Manchester United kurang bisa memberikan kontribusinya jika mengandalkan satu kaki. Maka dari itu sang manajer kita, sang peracik formasi Manchester United saat ini akan memberikan latihan khusus di mana akan melatih sisi kaki yang lemah, dan itu bisa sangat berguna dan sangat memberikan dampak yang positif bagi para pemain Manchester United, karena kita tahu di saat kaki kita yang lemah itu adalah menjadi satu titik kelemahan kita dan bisa sangat gampang dipelajari oleh
musuhnya. Maka dari itu Erik Ten Hag memberikan pelatihan khusus yang supaya sistem yang dijalankan atau sistem yang dibuat yang diinstruksikan oleh Erik Ten Hag bisa berjalan sesuai dengan arahannya dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan berkat tim yang bisa diandalkan dan tim yang bisa diberi instruksi dan bisa menjalankannya. Maka dari itu ya Erik Ten Hag itu gue pikir itu salah satu pelatihan yang sangat-sangat berguna. Makanya para pemain Manchester United sangat-sangat antusias diberikan program yang satu ini, dan para pemain United sangat setuju dan sangat termotivasi agar bisa menutupi kelemahan, setidaknya bisa menutupi sedikit kelemahan. Misalnya dia menggunakan kaki kanan, karena ada latihan ini dia bisa memperkuat kaki kirinya ataupun sebaliknya. Pokoknya ini pertandingan di babak Liga Eropa ini gue nantikan lagi pertandingannya. Ya mungkin nanti gue akan buat live nonton bareng lah sesuai dengan komentator yang gue akan kasih. Live apa namanya ya pokoknya itulah, gue akan memberikan komentator yang gue yamin bisa sih. Oke, untuk selanjutnya Manchester United, pemain Manchester United Anthony Martial memberikan statement, karena kita tahu permainannya di musim 2021-2022 permainannya sangat buruk, jelek, dan ya kurang greget. Dan baru-baru ini dia mengungkapkan alasannya kenapa dia bisa saat itu, karena dia memberikan statement di mana di tahun 2021 dan 2022 di musim itu Martial tidak pernah fit karena terus dimainkan oleh Ole. Pada hari itu dia tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya karena salah satu staminanya atau kondisinya kurang bugar dalam bermain. Maka dari itu pengamat sepak bola, para fans menyebut dia pemain yang malas karena dia tidak bisa menyembunyikan gestur tubuhnya dalam menyembunyikan sesuatu, dan terbukti karena kebugaran, kefitan dia dalam bermain, dan dia tidak fit dan dipaksa untuk bermain karena kita tahu tidak ada pilihan untuk Manchester United. Dan maka dari itu Martial tidak bisa menunjukkan kontribusi di musim-musim sebelumnya yang bisa mencetak gol, memberi assist, masuk, menusuk ke depan. Itu tidak kelihatan di musim 2021-2022 ya. Apa mau dikata, dan di manajer yang baru ini dia bisa melihat pemain ini fit atau bugar atau dalam kondisi buruk atau gimana. Maka dari itu Erik Ten Hag ini pintar dalam memilih pemain. Ya kita tahu waktu saat pembelian Casemiro, kenapa Casemiro tidak bisa dimainkan saat starter, jadi starter dan hanya di bangku cadangan di beberapa pertandingan, di 4 laga kalau nggak salah. Ya karena Erik Ten Hag tahu si Casemiro belum bisa bermain sesuai dengan sistem yang dia inginkan dan masih perlu beradaptasi. Begitu juga dengan dia laga kemarin kalah, dia juga masih belum bisa menunjukkan performa terbaiknya, dan gue harap di pertandingan selanjutnya melawan Sheriff bisa para pemain bisa klop dan bisa meraih kemenangan 3 poin harga mutlak untuk Manchester United. Oke, sekian dulu berita dari Manchester United, karena nanti gue akan membuat
analisis sedikit lah, karena gue adalah fans kardus Manchester United ya. Gue akan membuat analisis kardus buat kalian supaya semakin menarik saja untuk dibahas mengenai Manchester United. Apapun yang mengenai Manchester United pasti akan enak dibahas, walaupun kalah menang, apalagi kalah ya, wah itu buliannya masih harus diterima dan ditelan secara matang. Oke, sekian dulu dari fans Manchester United, pandai kacau. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.